Nah sampai sini tadi ya, jadi hitungnya ini dikurang ini dapat 10 kali harga 200. Nah ini sisanya tinggal 2000. Kemudian pada tanggal 10 Juni beli 50, harga 205, harganya udah naik. Nah, terus ini jadi 50 kali 205 jadi 10 250. Kemudian ditambahkan ke kolom saldo. Di kolom saldo itu kan ada saldo bulan lalu nih. Nah itu harus ditulis ulang. Jadi setiap periode itu Setiap terjadi transaksi tulis ulang. Tiap terjadi transaksi tulis ulang. Tiap transaksi mbak, bukan periode. Tiap transaksi. Transaksi sini beli, pakai, ya transaksi itu beli pakai juga transaksi. Nah jadi saldo yang lama yang periode tanggal 5 Juni yang tanggal 5 Juni diturunkan lagi di sini di 10 200 sama yang tinggal ini aja. Nah kemudian yang 50 tambahkan, jadi ambil 50 ini tambahan ke sini. Nggak boleh digabungin dengan 60 langsung, tetap harus sendiri gitu. Nggak bisa ya. Ada yang gabung nanti yang metode terakhir. Ya, setel pokoknya. Ini tuh akuntansi. Harus jadi orang akuntansi kayak gitu. Yang nggak butuh diurusin gitu kesannya. 50 kali 205 sama dengan 10 250. Ini jumlah 15 250. Nah ini saldo pas tanggal 10 Juni. Berarti saldo yang atas sama yang bawah Beda lagi. Nah, terus 15 Juni. Ya itulah kadangnya kalau soalnya saya kan tambah kurang bu. kadang karena dipakai share, jadi saya nggak lihat kadang-kadang yang di bawahnya komen apa enggak gitu, nggak ngerti nggak misalnya kan kadang mungkin kalian juga namanya Dari mana? cuma bengong gitu kan, misalnya nggak bilang aku nggak ngerti misalnya. Semester lalu memang saya kasih suruh kumpul, wajib kumpul, dan wajib kumpul tuh saya koreksi terus, jadi sampai dia benar gitu, jadi bisa semester lalu akhirnya bisa akhirnya gitu. Nah semester ini karena saya ganti, maksudnya bukan ganti apa, saya nggak fokus ke soal ini, saya fokus ke soal di bab selanjutnya, bab yang hari ini sama bab yang minggu depan. Tugas saya itu, karena saya pikir itu lebih penting deh gitu loh, untuk materi akuntansi biaya. Nah minggu depan tugasnya jangan gini dong. Minggu depan itu katanya mau kasih tugas sebagian dari hitungan gini gitu. Kalau ada tugasnya yang lain lagi yang lebih susah, yang kayak nanti yang saya emailkan lagi. Enggak. Kalau ada yang gini kan kita belum paham kan. Iya, setahu saya yang selalu itu kan ada tutornya juga ya. Tutornya tuh dapat tugas seperti ini persis. Untungnya udah belajar dulu dari saya, jadi bisa siswanya. Makanya saya kasih kemarin latihan biar dikerjakan. Kalau nggak ngerti, tanya saya nanti. Kalau ada tutor, kalian sudah pandai gitu loh maksudnya. Sebenarnya saya kasih taunya kayak gitu, cuma nggak saya perlu kumpul. Tapi saya minta kerjaan dong, nanti saya bantu kalau nggak ngertinya yang mana gitu maksudnya. Karena saya tahu semester sebelumnya tutornya tuh wajib kumpul, tugas yang ini sebelum ya. Saya nggak tahu sih semester ini karena beda-beda juga mungkin. Karena waktu itu kebetulan ada yang konsultasi tuh saya gini, tapi keliru di luar itu, kebetulan keliru. Nggak tahu kenapa, saya juga buku beda. Kalau saya sama modul kan sama, nah sama itu beda. Tapi kalau udah paham kan anda ngerti gitu. Kayaknya ini paling gampang untuk posisi pekerjaan di perusahaan paling sering. Kalau misalnya di bagian gudang, kerjaannya ini sebagai gudang di perusahaan. Pemasukan pengeluaran itu hasilnya gitu. Nanti itu pengeluaran pemasukan tambahan dan kurang tambah. Enggak. Terus lagi tergantung metode. Ini kan kalau di sini kan ini belum tadi baru sampai sini ya. Nah ini mulai susah di sini. Iya. Mulai susahnya di sini ya. Karena kita mulai metode MPKP-nya dihitung gitu. Kalau di tanggal 10 kan masih umum, masih sama aja. Ya, di tanggal 15 ini dikeluarkan barang sebanyak 30. Nah, 30 ini kita nggak bisa langsung 30 pakai harga yang 25. Nggak bisa, tapi kan MPKP masuk pertama, keluar pertama. Jadi barang yang pertama ini yang kita keluarkan duluan. Yang dikeluarkan duluan yang pertama kan yang 10 ya, 10 kali 200 ini kan 2000. Nah yang keluar kedua, bukan keluar kedua sebenarnya barang, cuma dicatatnya di kedua 20 kasih kali 205 4100. Nah saldo awalnya jadinya 10 dikurang 10 kan 0 ya. Nah 50 dikurang 20 30 kali 205 6050. Oh masih juga.
sini. Saya nggak lihat ininya otomatis screen apa screennya langsung dipegang. Jadi gimana? Ini paham di sini ya? Sebenarnya ini kalau mau bagus juga bisa, kalau ada bingung kalau di sini juga harus gimana? Ini nggak boleh langsung. Ikutin step-stepnya dari MPKP itu. Kerjakan. Kalau mau saya kasih soal lagi, kerjakan. Tidak apa-apa. Namanya latihan daripada ngantuk. Misalnya siang-siang juga kerja, kayaknya kerjanya nggak mungkin kerjanya nggak berat. Berarti nggak tahu juga saya kerjanya. Berarti Ya. yang khusus kos yang dikeluarkan itu khusus yang kos perhitungan yang dikeluarkan, lalu yang ini yang pemasukan Masuk. yang dihitung masukkan. Oh, pokoknya sesuai nih. Judulnya kan diterima ini beli. Nah ini dikeluarkan, ini masuk karena kan pabrik ya, diterima terus dikeluarkan tuh masuk dipakai untuk produksi. Nah pasti soalnya itu biasanya pemakaian. Ini pembelian, ini pemakaian, ini saldo. Saldo itu sisa ya. Nah, kemudian lanjut nggak? 20 Juni 20 Juni beli lagi ya 40, harganya udah naik nih 207. Jadi 40 kali 207 8.280. Kemudian saldo itu tanggal 20 Juni. Yang pertama pindahkan ya yang lama ya 30 kali 205 turunkan ke bawah. Satu harus ditulis ulang gitu intinya. Terus diulang, kemudian 30 kali 205 dan 150. Terus yang baru beli ini 40 kali 207 dimasukkan, ditambahkan 14 sampai 20. Jadi kalau tiba-tiba ditanya soalnya saldo tanggal 20 Juni, saldo akhir bulan, nah nggak bisa sama lagi sama ini, nggak bisa sekali langsung ada ngitung gitu loh, langsung aku kurangkan gitu, nggak bisa. Kalau perpetua tuh nggak ada ceritanya main langsung kurang selesai gitu, nggak bisa. Ikutin gitu sesuai metode 14 430. Terus 25 Juni dipakai 60. Nah kita juga nggak bisa langsung 60 kali ambil misalnya 60 juga nggak ada 30 dan 40 stoknya. Stok barangnya 30 harganya beda, 30 dan 40 harganya beda. Nah kemudian yang dipakai pertama 30 habis ya 30 berarti ya. Nah, 30 nya habis 2,50. Kemudian yang 40 diambil 30 kurang 30 sisanya 10 kali 207. Jadi saldonya 2070. Berarti kalau yang 60 itu diambil yang bagian pembelian sama penjualan itu. Diambil semua, sisa sama maksudnya diambil pembelian. Sisa sama pembelian. Yang sisa penjualan kan 30. Dan sisa yang pembelian yang 40 jadi satu. Kemudian tanggal 30 Juni beli lagi baru 30, harganya jadi 210, total 6.300. Jadi 10 saldo yang lama kan 10 ya. 10 kali 207 ditambah 30 kali 210, total 6.300, jadi total 6.370. Ini yang MPKP masuk pertama bulan pertama. Ya. Nah kalau MTKP bedanya nanti kita lihat bedanya. Sampai ke bawah lupa yang atas. Terus teliti satu-satu deh. Nah sekarang coba Anda amati bedanya apa sih? Anda yang komentar, jangan saya dulu. Beda ini kan tadi kan MPKP nih. Nah ini MPKP kan. Nah sekarang saya kasih MTKP. Bedanya apa kira-kira? Boleh bilang angkanya beda yang ini Bu, misalnya silakan aja. Anda lihat bedanya sama yang tadi. MTKP itu artinya masuk terakhir keluar pertama. Yang beli terakhir malah dikeluarkan duluan gitu. Jadi Kebalikan dari yang tadi. Nah, dari angka bedanya gimana sih? dari angka tuh jumlah kosnya. Kosnya itu kan biasanya kalau yang apa yang tadi MPKP tadi yang pertama. Yang itu kosnya itu kos atas yang awal. Oh. Ini yang dipakai itu yang kos yang kedua. Oh, yang terakhir malah ya. Oh, itu maksud saya tuh. Ini loh Bu, bedanya kok ini pakaian sorry mana? Oh, yang ini yang bawah ya.
ini pakainya yang ini sama ini gitu, bukan yang ini gitu. Iya. Ya, nggak apa-apa, ada bilang begitu sebenarnya, penting maksudnya biar paham ya. Jadi memang ketika tanggal 1, 5 dan 10 nggak ada bedanya, masih sama 10, 250 tadi. 12, 250 nggak ada beda karena memang harganya belum berubah ya. Tanggal 10 ini tanggal 1 kan saldo sama, terus tanggal 5 kuantitas yang digunakan yang dipakai 10, tapi karena harganya masih 200, yang terakhirnya 200 asumsinya ya, jadi tetap ini 10 kali saldonya masih ini tetap pakai angka 200 ya. Nah saldonya ini 10, artinya ini 20 dikurang 10 ya, kayak tadi sama ya. Nah kemudian tanggal 10 ini kan beli 50, harganya 205, masuk ke sini ya. Yang 10 tadi dipindah, bingung karena nggak saya kotakin, Anda pasti mulai bingung. Kayaknya harus dikotakin deh. Ada, saya kotakin dulu biar lebih gampang ini. Tapi kelas ini Excel bisa ya? Mulai bingung kalau udah masuk ke rumus ya? Masih bisa, nggak apa-apa, yang penting simple bisa. Sebuah yang didedikasikan. Iya. Tapi sih kayaknya kalau manajemen Excel nggak terlalu penting. Kalau orang akuntansi itu wajib bisa Excel. Ya meskipun cuma untuk ngitungnya sederhana maksudnya. Iya. Kalau manajemen yang harus pandai justru sekarang internet. Bisa internet manajemen itu susah. Terus, nah, ini nggak masalah tadi. Terus di sini jadinya tanggal 10 Juni saldonya yang 10 dipindahkan 10 kali 200. Oh, turun. Naik, oke. Sama tapi kan di atasnya. Alhamdulillah sama. 50 kali 205 10.250 total 12.50. Nah, 15 Juni sudah beda ya. 15 Juni itu yang digunakan 30 205, tapi harga yang dipakai yang dari atas, yang dari 205, yang 10 ini tetap ditulis. Ini 10 kan tetap ditulis. Terus yang di 20, yang 50 jadi berkurang. 50 dikurang 30 jadi 20. Yang berkurang justru yang terakhir yang harga lebih mahal. Yang atas kurang yang bawah 60. Jadi 4.100. Jadi totalnya 6.100. Nah, tanggal 20 Juni beli lagi kan 40. 820 total 8280 totalnya. Nah, tapi taruh di paling bawah ya ini ya. Jadi ada 3 juta jadinya. Pindah semuanya sama yang terakhir beli. Total jadi 14.380. Terus 25 Juni beli keluar dipakai 60 ini ambil dari yang terakhir kan, yang 40. Pokoknya cara ngambilnya tuh dari yang terakhir ini dulu. Kalau misalnya belinya jualnya cuma kalau jualnya dipakainya cuma 30, tadi kan cuma 30 kali 207 di sini ya. Nggak ada yang lain gitu. Ini kan karena 207 karena yang dipakai 60, maka ambil dulu 40. Jadi 40 dikurang 40, nanti di sini kan kosong kan, 40-nya nggak ada. Jadi 0 yang harga 207 ya. Nah, yang 20 dipakai juga kan ini ya. 20 205 kali 20 4.100. Jadi yang tersisa saldonya adalah yang 10 saja. 10. Terus tanggal 30 beli lagi 210 harganya. Nah, yang 10 yang ini tadi dipindahkan ditambah 30 8.300. Yang atas sama yang bawah itu rumusnya lebih enak yang bawah. Enak yang bawah ngelihatnya ya, karena kalian lihat harga terakhir. Lebih gampang nengoknya gitu, lebih susah yang atas ya. Mbak siapa mbak? Apa? Elina. Ini seharus tersebut adalah anggota negara dari menteri pengembangan.
Ya. Nah kalau yang ini bedanya, coba lihat lagi, komentarin lagi bedanya apa kira-kira. Mereka bertemu sekali-sekali Kalau ini annual ditotalin dulu, yang atas sampai itu ditotalin sampai 60, kalau di atas kan satu. Harganya harus ditotal baru boleh dikeluarkan gitu. Ya. Nah, jadi yang ini saldo awal sama 4.000, terus 5 Juni. IMF kan? Oh ya, 5 Juni dikeluarkan. 5 Juni dikeluarkan, sama ya masih ya di sini ya, karena hari ini harganya belum berubah kan, karena nggak ada penambahan 10.000. Nah, tanggal 10 Juni udah berubah, karena 10 Juni ada beli barang baru di harga 205. Nah ini dicatat dulu, yang pertama dicatat, kemudian barang barunya juga dicatat. Nah ini tadi kan kalau di sini saya nggak pernah menjumlahi jumlah ini angka quantity ya. Kalau sekarang quantity saya jumlah, ini juga dijumlah. Di sini bukan dijumlah, ini pakai rumus rata-rata. Ini sebenarnya ini caranya 12.250 dibagi 60 dapat 204. Jangan bagi 2. Caranya ini jumlah dulu. Jumlah ini dibagi quantity 60 dapat 204. Ini rata-rata. Jangan 205 dibagi 200. 205 ditambah 200 dibagi 2. Jangan. Salah jadinya. Saya tuh gitu, kalau kadang mungkin mau nih apa gimana, kalau nggak ada yang nanya jadinya apalagi kalau online kan nggak ada yang nanya, ngerti apa enggak gitu, bingung saya kadang-kadang. Dipahami ya itu maksudnya, jadi harus jumlahkan dulu ini dibagi kuantitas baru dapat. Ini namanya rata-rata tertimbang. Rumusnya kan ya rumusnya ada kan, total harga, total harganya. Bagi jumlah Apa sih namanya? Persediaan. Iya. Iya, dibagi quantity. Terus harga dibagi quantity gitu. Dapat. Jadi harganya harga beli pertama, harga beli kedua, bukan harga beli. Jumlah ini loh. Saldo kali ya. Total nilai rupiahnya. Persediaan. Tapi dalam rupiah maksud saya. Nanti kalau ada totalkan ini tambah ini kan salah juga. Iya, salah. Terus kalau itu tambah itu ntar hasilnya berapa beda lagi. Ini 204 koma apa masalah? Iya, kan Ada koma di belakang. Terus 15 Juni 15 Juni ini dipakai 30, sudah pakai harga yang ini, bukan harga terakhir. Sudah pakai harga setelah rata-rata, namanya rata-rata tertimbang ya, pakai harga rata-rata. Kalau di buku rata-rata berbobot, sama sih sebenarnya istilahnya. Rata-rata berbobot dan rata-rata tertimbang. 30 kali 204 dapat 6.125. Nah, saldo akhirnya tadi 60, diambil 30 sisa 30. Maka saldo yang harganya 204. Tidak lagi ya, karena kan belum berubah saldonya, jadi masih pakai. Misalnya di sini belum beli tapi keluar lagi 20, berarti kita pakai yang 204. Terus nanti 20 Juni ini beli lagi. Nah, kalau beli lagi kan nambah baru ini di sini. Nah, ini 30 dipindah, tambah baru barangnya. Harga 207. Nah, ini sama ada jumlah ya. 14 405 dibagi 70 sama dengan 205,79. Nah, ini di sini berarti pembulatan di bulan 206. Itu dilarang. Tapi kalau pakai Excel kan dia meskipun hilang nolnya tetap dia mengalihkan pakai pecahannya. Kepemilikan Tidak harus. bank secara individual itu dilarang. Dari Ini dipakai ya, 60 dipakai, jadi 70 dikurang 60, sisa 10. Kali harga 20, ini tadi 205,79 tadi, dapat 2058 saldonya. Terus tanggal 30 Juni beli baru lagi 210. Nah, ini harus ditambah 10 kali 205
5,79 tadi dipindah ke bawah, terus 30 kali 20 ditambah ya 6.300, total 8.358. Ini hitung lagi harga baru nanti. Pokoknya setiap beli harga berubah. Kosnya berubah. Setiap beli harga berubah. Jadi 8.358 dibagi 40 208,95, hampir 209 ya. Jadi nanti soalnya kalau misalnya bulan berikutnya ada soal lagi misalnya, berarti pas tanggal 1 Julinya 40 kali 208 ditulis ulang di sini. Nanti kalau ada transaksi lagi, nah harganya ngikut harga yang baru ini terus gitu. Gimana? Paham ya? Tapi harus dicoba serius Mbak. Kalau nggak dicoba nggak bisa. Mesti bingung ya. Ngirim jawaban, terus saya tunggu. Nomor 3 belum Bu. Nanti malam saya tunggu muncul. Mana pusing. Kenapa nggak muncul ya? Sibuk kali. Pusing semua Bu. Ya gitulah. Harus bisa ngitung juga. Tapi kalau Anda kerja nanti Anda nggak ngitung kok. Anda tinggal minta ke accountingnya. Itu enak jadi manajemen. Kalau jadi bos. Mudah-mudahan amin lah. Kayaknya sih kalau Anda bisa Pak Mandarin bisa semua ya. Mandarin bisa, tapi kalau bahasa sehari-hari sih bisa. Itu sehari-hari bisa. Kalau dulu nggak bisa. Kalau kayak di Batam itu kalau bisa bahasa Mandarin gampang. Kerjanya iya di Batam itu katanya. Karena requirednya itu spesial requirementnya itu yang spesial ya bisa Mandarin. Entah maksudnya rasis saya nggak tahu atau benar-benar butuh Mandarin atau cuma rasis, maksudnya butuh rasis itu maksudnya ya supaya yang masuk orang itu tersaring maksudnya. Kita nggak tahu apa supaya tersaring atau memang membutuh. Tapi kalau logikanya kalau kita punya keahlian kenapa enggak gitu. Kemarin tuh saya ngobrol sama supir taksi gitu ya. Kan nanya saya pas jemput anak sekolah gitu naksi, terus dia nanya nenek kan dosen Poltek, terus teman saya ada dosen Poltek juga kuliah di ini gitu, kuliah di UGM atau mana. Mbak ibunya nggak kuliah? Oh saya kuliah di Taiwan Pak. Oh kuliah di Taiwan ya. Kemarin saya ketemu ada Bu, katanya orang pernah kerja di Singapura, terus pernah kerja di Taiwan, dari Singapura ke Taiwan, terus nggak tahu dia kuliah atau gimana, terus pulang ke Indonesia di Batam jadi manajer HRD. Enggak, jadi manajer HRD dia. Posisi dia di kantornya. Tapi dia kuliah tuh. Dia kuliah. Nah, dia jadi manajer HRD. Karena manajer HRD nggak mungkin penerjemah, Mbak. Karena dia bisa bahasa Mandarin. Gitu. Cuma bisa bahasanya, tapi nggak nulisnya gitu. Enggak, komunikasinya aja bahasanya. Dan di Batam itu selalu lowongan pekerjaan itu selalu bisa Mandarin, bisa Mandarin. Serius, jadi maksud saya tuh kalau kayak komunikasinya kan masalahnya kan bos-bosnya kan Mandarin. Kalau nulis kan mungkin nggak ada masalah, tapi ngomong kan. Nah kalau saya sampai mikir kemarin, seru juga ya sebenarnya mbak-mbak yang kuliah di UT itu serunya kalau misalnya pulang ke Indonesia bahasa Mandarinnya bagus, bisa jadi posisi apapun di kantor, tapi gampang diterima gitu karena punya keahlian lebih. Kalau saya tuh mikirnya seperti itu. Nah, patokannya usia jadi masalah ya. Karena sudah ini jadinya sulit. Lowongan pekerjaan sekarang minimal itu 35. Maksimal 35. Kalau S1 28. Udah jauh, makanya itu kadang-kadang susahnya. Tapi nggak mestilah. Rezeki mah ada aja. Nggak kemana. Terus lanjut mana lagi yang mau dibahas? Ntar aja, gampang presentasi itu gampang presentasi itu. Yang penting kita bahas dulu ya, nggak ngerti. Kemarin saya sudah kirim jawaban. Mau dibahas modul 3 kan, modul 3 udah dibahas nih. Ada pertanyaan nggak modul 3? Modul 3. Dari modul 3 modul 4 baru presentasi. Presentasi terakhir aja lah ya. Nggak usah dibahas dulu kalau misalnya nggak sempat dibahas. Udah presentasi dulu. Nanti kita pas nomor 3 dulu tanya. Modul 3 1 sampai 2.
Sudah saya bahas di kelas, cuman Cuma cara perhitungannya. yang nggak penting mana gitu pentingnya. pelaku cash dari flow. Cara perhitungan udah dibahas, Flow. Ya aku tuh karena cuman nggak ngerti kan masalahnya gitu. Laju. Bukan nggak ngerti karena komunikasinya terbatas. Laju keuangan, dan Saya aja nggak pandai kuliah kayak kalian. Hebat kalian bisa kuliah sambil online. dalam bank itu the department also ada ini kuliah di sini menghandle S3. S3. investasi Akuntansi. Kurang sih, habis agak berat ya. dalam Kita evolusi. Harus launching dulu lagi lama. Oh iya guys. Saya sebenarnya berat ngajar akuntansi. Dulu saya ngajar teori portofolio. Cuman saya nggak terlalu suka. Tapi teori portofolio itu menarik untuk kalian nanti kalau maksudnya sampai kapan tuh bisa dipakai gitu loh. Ilmunya tuh ilmu untuk cari uang. Kalau ini ilmu untuk kerja, kalau itu ya ini bisa juga untuk Saham. Saham. Apply saham. sekarang itu saham itu di Indonesia tuh lagi ngetopnya nabung saham. Jadi 100.000 aja bisa. Ya, buka akun tabungan tapi bentuknya saham. Buka rekening saja. Bukannya sih mana? Itu harus daftar di galeri investasi gitu. Di kampus ada, di kampus biasanya ada. Tapi nggak tahu sih kalau nggak di kampusnya. Bisa, orang umum nggak apa-apa. Nanti tinggal untuk buka aja. Sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting punya buku tabungan Indonesia. Halaman depannya di fotokopi, KTP, fotokopi, sama materai 2 kalau nggak salah, didaftarin. Terus nanti Anda udah pegang tabungannya, terus Anda tinggal setor tiap bulan, gitu nanti lama-lama. Nah, dia nanti mainkan sendiri. Atau kita mau main sendiri juga bisa. Nanti tinggal di aplikasi di komputer kita, di laptop kita, di laptop, di HP, di Android bisa kan? Iya, tapi bukan kayak forex loh, ini lain. Ini memang nabung. Tinggal Anda milih mau beli saham perusahaan mana saja yang menurut Anda bagus gitu. Paling nanti setiap tahun dapat dividen. Kalau nabungnya cuma 200-300 ribu, paling dividennya cuma 1.000. Itu kan lumayan kalau uang tabungan, tapi tabungan berbentuk saham, bukan Tapi dana reksa. Resikonya Anda belajar dari portofolio, resiko kan tahu mas, pasti punya risiko semua kan. Jadi di situ Anda bisa pilih. Kalau Anda sudah belanja sendiri kan istilahnya nabung. Tadi kan uangnya dimasukkan ke rekening itu, misalnya 100.000 Anda masukkan tiap bulan. Maka kalau Anda punya uang lebih boleh masukkan beberapa pun yang ngeras. Nanti Anda yang beli sahamnya perusahaan mana saja yang mau dibeli. Terus selain saham Anda juga bisa beli obligasi. Karena masuknya ke dana reksadana atau dana reksadana. Reksadana itu kan artinya Anda beli satu paket gitu. Nanti paket yang Anda beli itu paket yang misalnya yang aman lah gitu, yang paling aman portofolionya gitu. Enak sih. Saya juga belum sempat beli, lupa terus. Kemarin pulang malah nggak beli, lupa. di sini bisa beli. Di Batam, di sini nggak? Ya, kemarin di Indo banyak sih. Jadi harus terjun langsung maksudnya urus Ya cuma kampusnya belinya itu Bu. saya nggak tahu di Jawa ya. Kalau di kampus saya ada di pojok BNI gitu loh, pojok BNI ini bisa kok sebenarnya di bank BNI kan, BNI Sekuritas biasanya ada. Sekuritas, BNI Sekuritas, terus Panin Sekuritas, banyak kok. Sekarang apalagi ya yang masuk desa itu atau BNI masuk nggak? Ini sekarang ada semua ada. BCA juga ada. BRI kayaknya belum ya, BRI kan Bank besar aja. Enggak, yang punya program sekuritasnya itu kayak BNI, tadi kan dia punya Bank Mandiri, pokoknya yang ada BNI Sekuritas, Panin Sekuritas, yang saya tahu Bank Mandiri saya nggak tahu ada nggak Mandiri Sekuritas itu. Yang dua itu saya tahu apa nama BNI. Atau di pojok-pojok BEJ namanya, BEI sekarang namanya, Bursa Efek Indonesia, pojok BEI. Jadi di kampus-kampus biasanya ada kerjasama sekarang mah karena memang misalnya programnya Pak Jokowi sekarang kan itu bahkan yang buat iklan dia kok, yang jadi pemeran iklannya itu Pak Jokowi tentang nabung saham itu. Iya, nabung saham aja namanya. Belum lihat iklannya? Saya lihat di YouTube. Searching aja nabung saham. Nabung saham lagi ngetop. Tinggal itu aja. Boleh beli, sekarang tuh belinya
boleh berapa lot ya? Kalau dulu kan dibatasin harus 500, satu lotnya 500. Sekarang itu satu lotnya 100. 100 lembar. Satu lot tuh harganya berapa? Beda-beda, ada yang harganya Rp50, ada yang harga Rp1.000. Yang Jadi kalau kita yang beli sahamnya 10 bagus. 10 juta itu keluarnya Berapa lot? Berlot-lot ya? Iya tergantung ininya, tergantung harganya satu lot berapa? tergantung harga saham. Maksudnya kalau saham bukan saham perusahaan itu kan beda-beda harga. Telkom. Harganya satu lot berapa? 100 lot. Satu lot beli itu nggak bisa satu lembar. Beli satu lembar nggak bisa satu lembar. Jadi nggak satu lot. Cuman satu lotnya di Indonesia sekarang diatur 100 lembar. Dulunya 500. Sekarang diturunkan supaya orang gampang mau beli gitu maksudnya. Kalau satu lot sekarang di Indonesia pasaran berapa ya? Beda-beda. Misalnya kalau perusahaan yang bagus, misalnya kayak Telkomsel, terus Sampurna, itu mahal-mahal. Itu bisa sampai 20.000 satu lembar. Satu lembar 20.000 kali 100. Nah, berapa gitu? Garuda turun. Kalau saya dulu tugasnya saya suruh masing-masing cari perusahaan mana di Bursa Efek Indonesia, dia bacanya, kan fundamental harus dibacain, dipelajari fundamental perusahaannya, terus harga sahamnya berapa, dividennya berapa, semua baca sendiri, cari sendiri biar ngerti gitu. Jadi dong benar-benar ngerti gitu. Oh gitu tuh. Tinggal milih, oh nanti kalau saya mau beli saya harus baca semua perusahaan ini. Kan satu gitu. Ada kok itu alatnya. Nanti lah kalau anda pulang ke Indo, pas pulang beli, nabung, coba-coba. Kan nggak bisa diambil lagi uangnya, nggak hangus itu. Tapi bukan yang korek, kalau korek tuh khawatir, nggak bener. Banyak kan korek yang diiniin sama OJK kemarin, lembaga-lembaga investasi. Yang golden tuh berapa kena itu? Golden itu yang jual beli emas itu, nah itu kena. Sekarang turun ya, Bu? Emas itu nggak turun, tapi nggak naik-naik. Lama. Iya. Katanya kalau dolar naik, emas turun kan? Oh iya, Kemarin dengar-dengar tuh. kalau dolar naik emas turun. Iya. Sekarang itu nggak bisa jadi patokan, Mbak. Sekarang tuh harga emas di Indonesia tuh 500.000. 580 sekarang, 580. Tapi kalau kita jual jadinya 50 ribuan selisihnya. Habis itu masih kena potongan lagi ongkos. Enggak ada. Enggak. Kalau itu belinya di Pegadaian. Serius Anda nggak susah belinya. Tinggal ke Pegadaian mau beli emas batangan, udah 1 gram, 10 gram, berapa gram sih sekarang paling kecil? 25 Ya 1 gram ada, tapi tipis banget 1 gram itu. Tipis banget. Ya kalau Anda beli ya 10 gram lah. 10 gram kan berapa juta ya? 5 juta ya? Dapat 10 gram. Tapi batangan bentuknya, tetap batangan dia. Batangannya tipis kok. Terus nanti jualnya juga di Pegadaian. Pegadaian juga. Nggak usah susah, nggak ada fee, nggak ada apa sekarang. Tinggal ke Pegadaian, cuma selisih harga aja. Tapi selisihnya udah standar, harga bursa harga Antam semua. Jadi misalnya ada beli, kan sekarang berkisar segini 581, 583, 5 berapa. Nanti Anda jual paling 550 lah. Enggak, 50.000 selisih, salah. 50.000 selisih. Sama hitam. 5, ya paling 520-an gitu lah. Selisihnya. Tapi emas ini nggak boleh sebentar. Kalau Anda beli tahun 2000, sekarang 2017, nanti Anda jualnya 2025. Ini nggak mungkin lah turun. Lebih emas kan gitu, nggak mungkin turun kan? Nah, Anda beli 2017, 2025 itu paling prediksi saya cuma sampai sekitar 700.000. Udah kebayang ya? Saya dulu 2009 saya beli 300.000, sekarang lumayan lah, daripada nggak beli, daripada uang habis. Dan belinya kalau di emas di Pegadaian bisa dicicil. Cicil kredit. Ada Dicicil itu ya ada cicilannya itu pokoknya. Dihitung dia di situ cicilan itu bunga, bukan bunga apa kan ada yang syariahnya. Nah, jadi Anda tinggal bayar dan emasnya disimpan di situ. Jadi misalnya Anda 3 tahun pulang dari sini, Anda sudah punya emasnya, udah bisa di tangan. Kalau nggak punya uang nggak dagang lagi, muter-muter gitu. Artinya uangnya nggak hilang gitu maksud saya. Boleh. Ngajarin nggak benar, ngajarin benar dia. Ngajarin cari uang. Benar dengan Mbak Atia. Udah gila ada kendala sih. Karena kemarin tuh kita nggak bisa naikin PowerPoint. Kayaknya sih saya coba-coba terlalu berat.
PowerPoint-nya terlalu bagus. Saya cek pakai yang biasa bisa naik itu. Setelah kelas saya cek itu, oh, kok bisa sekali yang PowerPoint yang bagus-bagus itu nggak bisa naik. Oh, jadi karena kapasitasnya. Mungkin kapasitasnya juga nggak tahu. Pokoknya tidak bisa. Berarti sama yang di kelas ini ya tadi ya? Iya. Tadi juga Pak Robert gitu kan. Oh, berarti karena kapasitasnya. Saya tes sendiri baru saya tes pakai PowerPoint minggu pertama kan, yang minggu pertama minggu kedua yang presentasi sebelumnya kan bisa ternyata gitu Mbak. Oke deh, kalau gitu berarti udah clear ya? Udah. Buat mahasiswanya ada kendala buat bukunya? Susah Mbak hitungan. Kendalanya banyak itu. akuntansi. Jadi kalau gitu, kalau nggak ada kendala silahkan dilanjutin. Nah, Maaf, iya nggak apa-apa. Kalau tanya modul 1 nggak usah gimana? Boleh. Kan nggak ada hitungan kan modul 1? Ada lah, yang itu yang Apa? formatif 3 yang mengenai bahan baku perhitungan kos produksi. Iya. 1,9. Oh, buku yang itu yang kayak PR saya nomor itunya yang nomor 2 ini. Yang sama berapa? 1,9. 1,49 ya. Ini udah dibahas ya waktu itu ya? Belum. Oh, satu belum ya? Oh iya belum saya bahas. Iya, saya sudah bahas cuman saya nggak di kelas. Saya punya nggak ya? Ya. Ini nggak Mak? Bukan? Ya ini. Nah, ya ini. Ya lanjut Mbak. Yang ditanya yang bener udah saya bahas ini. Serius ini jawabannya. Ayo cek lagi. Oh, ada jawabannya, kita kan belum bisa. Kalian udah Oh, ada oh. jawabannya belum? Ayo. Pernikahan mereka belum ada jawabannya. Belum, Bu? Belum semua? Oke ya. Udah saya bahas cuman mungkin cepet. Ini saya tahu. Saya bahasnya di awal Anda belum masuk. Enggak, Bu. Ibu baru satu enggak bahas. Enggak ada yang bahas. Oh ya, minggu kedua saya bahasnya. Ibu yang bahas itu yang Bukan. 139. 139. Iya. Oh. Tapi yang satu berapa tadi belum dibahas. Iya. Soalnya ini jawabannya ini kayaknya. Oh gitu, bahan baku 50.000. Justru 139 belum saya bahas Mbak. 139 udah dibahas. Udah. Udah. Ya udah ini aja. Yang hitung-hitung sendiri kemarin. Kalau yang ini Ini belum. Ini jawabannya ini. Coba dilihat. Nah, kita bahas dulu ya. Soalnya ini PT Nabila ya. Kos produk produksinya 405. Kos bahan 160, kos tenaga kerja langsung 73, overhead 18. Nah, kita lihat dulu soalnya. Nomor 3 besarnya kos produk dalam proses awal. Yang ditanya kos produk dalam proses awal. Nah, untuk mengerjakan ini sebenarnya Anda harus ikutin template sebenarnya. Kalau nggak bisa logika, template. Dia ada dua cara memang, menghafal atau logika. Nah, kalau logikanya itu mau produksi misalnya. Misalnya ini kan mau produksi ya, produksi barang gitu. Nah, pas produksi itu kan pasti ada persediaan awal. Nah, persediaan awal, terus masuk proses. Nah, masuk proses itu ada 3 bahan sama tenaga kerja dan overhead, 3 macam ini. Nah, bahan tenaga kerja overhead kalau dijumlah jadinya 73 600 tambah sama 160. 160 tambah 73 tambah 18 sama 18,4. Nah, ini 252,0 ya. Nah, ini juta kan? Bahan tenaga. Nah, ini namanya apa? Kos produksi. Kos produksi ya. Kos produksi itu 252. Nah, kalau mau tahu persediaan awal, kita
Nanti sediaan awal ditanya ya. Dari kos produksi kita belum bisa tahu, harus karena pakai rumus. Nanti ini logikanya tuh sediaan awal ditambah ini namanya sediaan awal ditambah kos produksi namanya apa? Namanya kos proses produksi. Terus kos proses produksi. Yang ini sih sebenarnya kos produksi selama periode ini lah. Dapat masuk sama ini kos proses produksi. Terus biasanya rumus ini nanti ini udah jadi ini kos proses produksi. Kos proses produksi itu 252 ditambah sediaan awal ya. Sediaan awal. Nah, ini namanya kos. Kemudian nanti kalau ada prohibited kan? General bank is prohibited to do insurance. Kos produk diproduksi. Nah, diketahui di sini kos produk diproduksi. Other activity, Kos produk diproduksi ini the activity which yang is benar-benar diproduksinya berapa sih gitu loh. Kalau ini kan baru total kosnya. Yang awalnya ini kos produksi ini tadi awal namanya. Di sini tuh ada satu lagi di sini namanya sediaan akhir. Akhir. Jadi in regulation number 6. kos proses produksi ditambah ini kurang persediaan akhir namanya kos produk diproduksi. Persediaan akhir ini diketahui 48. Dalam hasilnya Bank Umum modal 48 juta. Nah, terus kos produk diproduksinya diketahui juga 405. Jadi di situ modelnya gitu cara kerjakannya. Kalau ini harus urutannya paham dulu gitu logikanya ini. Dalam penggunanya. Kalau sampai sini biasanya kita hafal, tapi yang di sini yang mulai bingung. Nah, sebenarnya cara mikirnya gini aja. Kos produk diproduksi itu rumusnya persediaan awal ditambah proses dikurang akhir, gitu aja rumusin dulu. Sama dengan kos produk diproduksi. Ini aja dulu ya. Rumusnya catat. Ini juga boleh kan? Akhir Sebesar dengan namanya kos produk diproduksi. Kalau bahasa Inggrisnya CGM, cost of good manufacture. To complete other Cost of good manufacture. Kalau pernah baca buku Indonesia yang lain selain modul kalian, biasa disebut harga pokok produksi. Dulu istilahnya gitu. Waktu SMA kan ada harga pokok produksi. Jadi harga pokok produksi itu rumusnya awal ditambah proses yang ini dikurang akhir. Ini sebenarnya ini istilah gitu. Saya nggak bisa pakai harga pokok produksi karena modulnya nggak nyarankan itu kan. Di luar negeri kan. Jadi tanya bisa kita buat footnote-nya. Nah gimana? Society credit. Nah ini dulu dihafal dulu ini. Nah ini dulu ya, kita nggak usah jangan bingung. Hafalin dulu sendiri. Bank peredaran. Dihafal rumus penting. Awal tambah proses tambah dikurang akhir. Nah jadi ini awalnya tanda tanya, prosesnya dapat 252, terus akhirnya 48, sininya 405. Udah dibalik. Bisa ya? Nah gitu caranya. Lender penjual itu layanan. Nomor 3 ada ketemu nanti 201 nomor 3 jawabannya. Deposit and borrowing. Within which is the Jadi ketemu ini aja sih yang dijelaskan, kayaknya ini aja. deposit. Yang ini nggak usah. Tabungan. Udah saya jelasin tapi kayaknya Anda belum masuk. Saya di awal sekali jelasin. Maksudnya pertemuan minggu kedua di awal sesi jelasinnya.
kita belum masuk. Mungkin belum masuk kalian. Jadi Tuh ada yang belum masuk. memang karena jam 10 kayaknya baru siapnya kan. Saya udah jelasin jam 10 kurang. Saya ingat waktu itu. Saya udah jelasin, nggak apa-apa, santai aja. Pokoknya ingatin saya 4.30 presentasi ya. Iyalah takutnya nggak cukup nih waktunya. Cuman membahas yang modul itu nanti gimana caranya. And also the activity about atau refer to apa di bawah ini? Forensic. Melakukan proses otomatik tubuh. Dia dapat 201 kan? And others activity. Kalau yang ini nggak usah catat lah, ini Din. Udah ada kok di grupnya. Ya kalau aktivitas seperti jam ya. Belum ya? Kalau dulu kelihatannya Udah lupa. Udah 3 kali. 3 kali Excel. kalau Excel mungkin yang Pertama sekali kayaknya. The required Kalau nggak nanti saya naikin lagi. establish BPR. Modal. The fund deposit to establish $2 billion. Kalau million, $2 billion to BPR, which is established in Jakarta. $1 million to BPR, which is established in capital province. The outside in the point A. Nah, nanti cara ngebaliknya kan 405. Kalau mau dibalik ya. Ini kan plus, berubah jadi minus ya. 52, ini plus. Million to others BPRs Sama dengan 201. untuk BPR di luar itu. Kalau ini apa nih? kamu sekali-sekali tanya aja asal. Iyalah, nggak ngerti tanya lah, nggak apa-apa. Saya nggak marah kalau ditanya. Justru saya bingung nggak ditanya itu saya nggak. Kalau nggak ditanya itu jeleknya saya nggak ngulangin. Kalau saya ngulangin itu sebenarnya nggak apa-apa. Bukan berarti nggak boleh nanya. Gitu. Kalau dulu perasaan saya tuh kalau ngajar jam 10 malam. Iya Bu, sekarang kok bisa Aku sering banget mau masuk, Bu. Ya karena kayaknya permintaan kelas ini lebih cepat gitu pengennya. Saya kan pernah itu. Enggak, kalau jam Iya. malam terlalu malam Bu. Iya, terlalu malam, ngantuk gitu kan. Lagi hitungan. Padahal harusnya itu kan nggak ngantuk kan logikanya. Itu kan harusnya kan malah kalian pas hitungan malah ngantuk. Semakin malam susah banget Bu. Udah Iya, ya. capek terus. Iya, mau dikasih misalnya jok gitu. Namanya ngitung susah juga ya memang kalau pelajaran ngitung itu. Iya, makanya. Kalau kayak ngajar manajemen kan masih bisa cerita. Mau ngajar akuntansi biaya mau cerita apa? Cerita proses produksi, kalian bingung nggak produksi? Kalau pernah kerja di pabrik, misalnya kan cowok-cowok tuh kan kerja di pabrik, itu mereka paham. Lumayan gitu, lumayan mereka tahu alurnya barang gitu. Lumayan semester kemarin tuh saya beberapa cowok gitu paham, yang cewek mungkin enggak, karena nggak ada yang nggak semua di pabrik kan, ada juga mungkin 1-2 gitu. Pabrik kan dia memang prosesnya seperti belajar paham, cepet ngerti. Terus saya lanjut ya. Nah,
Sekarang soal yang nomor 4, pertanyaannya kos produksi selama periode atau kos proses produksi ini loh, yang ini tadi. Yang awal ditambah proses. Nah, ini sekarang yang ditanya. Yang ini. Berapa sih jumlahnya gitu? Tadi kan 252-nya udah ketahuan. Nah, tinggal ditambah 201. Karena nomor 2 itu kalau ini nggak ketemu, ini salah. Yang ini 201 jadinya sih. Jadi dapat 453. Tapi yang penting logika ini yang paham. Kalau yang paham, kalau The kesininya history of banking in Indonesia cannot separate. karena rumusnya ini ya, kos proses produksi selama periode itu rumusnya That kos produksi ditambah persediaan awal gitu rumusnya. pada masa itu ada Nah, kalau udah nomor ke bawah lebih mudah. Yang susah kan di sini ini. Karena ini yang ditanya, tahunya ini gitu. Jadi kita kan ini. Kalian harus nyari yang ke atas, dibalik gitu. Di bawahnya yang tahu, kayak gini kan kos produksi yang tahu, mana salah. Kos produksi yang tahu, ini enggak gitu. Maaf, gue terlambat. Bukan terlambat lagi, udah mau pulang. Udah mau pulang ya. Setengah jam. Setengah sejam lebih udah. Antrian. Ya, lanjut. Kami ngulang yang lama Mbak, karena ternyata pada nggak masuk waktu saya jelasin, nggak ngerti. Jadi lanjut ke nomor 5 ya. Baku ya. Iya, masih belum ngerti. Alhamdulillah belum dihitung. Mundur memang nggak apa-apa. Yang penting kan ngerti daripada saya terus-terus sayanya maju terus, kalian mundur terus jadinya. Nggak ngerti. Awal aja masih bu. laporan itu ya Bu ya? Nah, yang laporan. Tadi saya ringkas ini Mbak, kan pada bingung kan sih cara mudah dapat ini. Tadi agak panjang sih alurnya, caranya gitu. Tapi sebenarnya intinya ini rumusnya. Intinya rumusnya untuk tahu kos produk produksi atau kos produk dalam periode apa dalam Selama periode. Enggak. Yang ini. Untuk tahu yang Oh, ini. proses. Kos produk produksi. Sama dengan HPP saya bilang tadi, harga pokok produksi sebenarnya itu. Nah, ini rumusnya. Awal ditambah proses dikurang akhir. Dapat kos produk diproduksi. Nah, proses kan udah tahu nih, kita buat dari rumusnya dapat 252. Akhir 48 dari soal. Nah, ini yang tidak tahu. Nah, tapi di sini kos produk diproduksi tahu 405. Jadi ini yang dicari. Akhirnya 405. Jadi rumusnya tinggal dibalik. Jadi 405 kan sini di sisi kanan. Nah, yang di sisi kiri kalau mau dipindah kan rubah tandanya. Jadi 8 plus 252 pindah ke kiri jadi minus jadi plus 4201. Ini caranya saya ganti. Kalau itu cara pakai menghafal, kalau ini caranya sebenarnya menghafal tapi logikanya dulu tadi diceritakan. Jangan lupa, kalau udah logika harusnya nggak lupa. Kalau hafalan mesti lupa. Mau ingat awal tambah proses dikurang akhir gitu. Terus soal nomor 5 sekarang. Nomor 5 ditanyanya kos produk terjual atau kalau dalam istilah ininya harga pokok penjualan, bukan harga pokok produksi, harga pokok penjualan. Nah, kalau kos produk terjual itu rumusnya bikin gara-gara terus ini mouse-nya ini. Saya salah terus megang mouse untuk ngapus. Soalnya deketan. ya kan nanti nggak boros. Udah warnanya sama hitam. Jadi saya mau ngambil itu terus. Terus apa ya? Yang ditanya tadi kos produk terjual. Rumus kos produk terjual sama aja sebenarnya. Awal, tapi bedanya kalau ini kan persediaan awalnya untuk masuk proses. Kalau ini produknya di awal. Awal juga, tapi produknya di awal ya. Produk Persediaan awal. Iya, persediaan tapi produk jadi maksudnya. Kalau ini kan awal juga, maksudnya awal tuh persediaan sebenarnya. Tadi kan mau gampangnya aja. Kalau ini persediaan, tapi ini persediaan awal
yang masih diproses, belum jadi gitu. Maksudnya dalam proses produksinya tuh bulan lalu nggak selesai gitu. Kalau ini awal tapi produk jadi, memang udah jadi di gudang. Nah di sini produk jadi awal ditambah Bangsa juga umat. produk tersedia dijual. Namanya produk tersedia dijual. Jual dikurang akhir. PJ akhir ya. Sama dengan To receive my salary or my cost produk wages. terjual. And then pernah nggak beli Cost barang online terus itu Produk uh, terjual. cookies Kalau ini sih gampang, nggak pakai rumus tuh kalau online sale. tiba-tiba ditanyanya Or persediaan awal kayak tadi, ya berarti harus kayak gitu tadi kerjaannya gitu. Jadi kalau ini kan awalnya tahu dari soal berapa? 34 ya? 34 lah. tentang Produk satu jadinya pengalamannya tentang pas 39. Jadi soal juga ini ya. atau coba Dikurang persediaan akhir 25. dapatnya 414. Kalau ini lebih gampang karena nggak dibalik. Ya. Kalau ini dibalik ya Anda sama persis kayak tadi. Yang penting rumusnya diingat dulu awal produknya. Ini kalau ini produk tersedia dijual. Ya, ini produk tersedia dijual. Kalau ini produk sebenarnya proses. Produk tersedia di proses bisa juga seperti itu. Ya. Prosesnya. saya review. Nah, 414. Nomor 6 yang ditanya laba kotor. Kalau laba kotor itu penjualan dikurang kos produk terjual. Laba kotor. Kalau laba bersih harus tambah biaya administrasi ini ya. Kurang biaya administrasi. Laba kotor sama dengan penjualan dikurang kos produk terjual atau KPP aja ya. Kos produk terjual KPP. Laba kotor penjualan dikurang kos produk. Penjualan 780 Dikurang 414. dengan 366. Gimana Mbak Nurul? Paham ya? Mbak siapa? Tini. So, in Oh Mbak Tini ini ya? Ya. Habis fotonya di FB cewek cantik kali jadi saya bingung. Kurus. Ini Mbak apa? Di luar prediksi bener-bener. Mana ya Mbak Tini ini nggak masuk gitu. Sampai orang Korea lagi. Iya, saya tuh bener-bener serius nih Mbak Tini ini yang ini ya. Terus pas dia presentasi, kok suaranya gede ya? Kok nggak sesuai sama gambar? Saya udah ini gitu. Kok nggak sesuai sama gambar ya? Udah curiga. Cuman lagi batuk kali ya Mbak Tininya. Udah lah, saya tunggu ketemu hari ini. Kok nggak masuk Mbak Tininya? Penipuan itu. Iya. Facebooknya di khusus buat kuliah aja. Oh gitu. Biar gak ketahuan. Nggak apa-apa. Ya harus pakai Facebook di sini di Taiwan. 20.000. Terus modul 3 gimana? Why the BRI? Yes. And Modul 3. Sebenarnya kalau hitung-hitungan, kalau sudah paham konsep yang ini, yang ngitung kos ini, nanti yang bab 5 yang dipresentasiin Mbak Nurul gampang gitu. Harus ini dulu emang. Benar kalau ini dibalik tadi. Belum. Terakhir. Saya sih bilangnya di 430, cuman ya ternyata saya harus nambah satu soal dulu kayaknya baru lanjut. my money. Modul 3 itu overhead. Yang kemarin Mbak Tini presentasi. Nah, ada pertanyaan nggak Mbak Tini? Yang presentasi biasanya banyak pertanyaan. For one. Bingung malah. Karena bingung kan?
Ya bingung itulah yang harus bertanya. Mbak Elina itu bingung, dia nggak mau nanya. Bingung mau nanya. Lagi sakit. Lagi apa? Nggak, ini lagi pusing. Pusing atau apa? Harus banyak And minum air. then I have a question. Itu Saya dehidrasi. tuh susahnya kalau buat suruh jurnal itu loh. Iya. Saya tuh bingung kalau udah suruh Kayaknya sih jurnalin, masukinnya kemana, masukin kemana. itu bingung. Susah saya ngejelasinnya karena jurnal itu dari awal. Dan jurnal itu harus logika, nggak bisa dihafal. Makanya saya Jadi cara menjurnal itu dia tuh konsepnya atau dasarnya gini ya. Saya jelasin dulu jurnal sepintas ya. Ya ini kan neraca nih. Nah, neraca itu Customer service. ini kan namanya aktiva ya. When we Aktiva, open our aktiva, pasiva gitu ya. Nah, aktiva pasiva itu artinya kan aset kita. Cara berpikir jurnal mana kita misalnya nih, kan harus selalu double entry, terus seimbang. Nah, jadi modelnya itu misalnya saya sekarang punya uang 1 juta. Dikitan ya, 100 juta lah. 100 juta lebih enak kayaknya. Kalau mau tanya 100 juta nih modal uang saya. Nah, uang saya ini 100 juta mau buat untuk usaha. Pasti cara berpikirnya customer service. pertama masukkan bentuknya kan uang. Uang itu akunnya kas. kas. 100 juta di sini. Nah, kas ini jadi apa? Kas jadi apa? Kalau belum jadi apa-apa, biasanya di sini masih modal. 100 juta. Jadi harus selalu begitu cara berpikirnya. Nah, kalau kas keluar, berarti kasnya ini kan di aktiva itu di debit ya, pasiva itu di kredit. Kalau kas ini keluar, misalnya beli mobil. Nah, beli mobil itu aktiva. Jadi munculnya di sini. Di debit juga, karena dia aktiva. Mobil di sini. Apa di Indonesia juga masalah? Karena aktiva. Debit kan masih mobil. Tapi kasnya berkurang nanti. Misalnya mobil harganya 50 juta. Nah, ini berkurang jadi 50 juta. Jadi mobil. Begitu cara mikirnya. Ya, bisa atas bawah, tapi jumlahnya harus selalu sama. Harus selalu 100 juta. Tinggal ini berubah aja. Bisa berubah dari sini ke sini, bisa berubah dari sini ke sini. Tergantung. Kalau misalnya di sini mau nambah hutang, cukup modalnya hutang ke bank. Misalnya 50 juta. 5 juta dalam bentuk apa? Beli bangunan atau masuk dalam bentuk uang. Kalau dalam bentuk uang nambah lagi di sini 50 juta, 100 juta. Itu ceritanya jurnal sebetulnya. Cuman kok bentuknya saya nggak ngasih jurnal. Ini karena ini logikanya. Logikanya nanti ada mikirnya gini. Pertama kas masuk, pasti kas di debit pada modal di kredit. Nah, ini model jurnal. Kalau ini model logika jalannya tadi transaksi itu gitu. Nah, ini kas 100 juta, modal 100 juta. Kenapa jadi di debit sama di kredit? Jadi kan saya ceritakan ini di sini. Kenapa debit sama kredit? Jurnalnya kenapa kas di debit sama di kredit? Karena masuknya kan beda dia. Selalu seimbang. Makanya nggak ada jurnalnya kas bu. Kas pada apa? Nggak ada, nggak bisa jurnal cuma kas gitu kalau Indonesia. Bukan Indonesia, emang seluruh dunia ya ini. Ini standarnya sama ini. Kalau akuntansi itu beda dengan manajemen. Manajemen itu bebas tergantung perusahaan masing-masing. Meskipun secara bakunya ada, tapi kalau akuntansi nggak bisa. Kalau standarnya begini jurnal mau dibolak-balik nggak bisa, tetap begini. Terus kenapa kalau produk dalam proses masuknya ke Nah, seperti itu boleh, pertanyaannya bagus. Produk dalam proses itu dia di persediaan itu di debit. Saving. Produk dalam proses persediaan. Sebenarnya kan dia jurnalnya persediaan produk dalam proses. Cuman biasanya ya kadang mau cepat produk dalam proses gitu, tapi sebenarnya akun persediaan. Investment. jadi masuknya ke debit gitu ya. Ya, persediaan masuk di debit karena kan masih barang kita. Masih proses. Masih barang kita kan. Nah, misalnya ceritanya logikanya mau proses produksi ini keluar uang kan? How much? Kasnya keluar dalam bentuk barang kan? Nah, barangnya barang produk yang diproses kan? Nah, misalnya kas keluar 40 juta, sisanya ini berarti tinggal 60 kan? Ini sisanya tinggal 60 dalam bentuk barang jadinya barang dari proses 40 misalnya. Ini adalah lagi persediaan produk jadi. Ini kan persediaan produk lagi diproses ya. Ini persediaan produk jadi. Kayak gitu makanya jurnalnya jadi PDP, persediaan PDP pada apa? Misalnya apa? Persediaan PDP. Jurnalnya misalnya apa maunya? Ya. Kas, kalau kas keluar ya kas berkurang gitu. Tergantung ininya pakai apa. Bisa hutang. Kalau hutang di sini yang muncul, ngambil uang dari sini gitu hutang.
sebenarnya alur proses gitu. Kadang terkecoh nggak bisa masukin Karena memang logikanya nggak gampang logikanya itu ya. Nah terus apa lagi ya, biaya sekarang. Nah biaya nggak masuk di sini karena biaya punya kotak sendiri, jadi laba rugi dia. Nah, jadi nggak masuk ke sini. Jadi kalau kas keluar untuk bayar gaji untuk proses produksi, sini kan munculnya biaya gaji misalnya, biaya gaji, tapi kas ini berkurang. Makanya jurnalnya biaya gaji, tapi kas berkurang. Kas berkurang berarti di kredit karena kasnya keluar gitu. Logikanya aja. yang Setiap keluar kas pasti keluar masuk ke kredit. tergantung. Kalau yang keluar yang sini Oh, kredit, kalau yang keluar yang sini terbalik dia. Wah, ngejelasinnya aja Mbak. pusing. Satu semester kalau di accounting. Kan anda belajar dulu akuntansi. Iya, Tapi nggak diajarin gini ya. enggak sampai sedetail Cuma dihafal ya? ini, Iya. Karena cuma sebenarnya dihafal. cara cepat jurnal itu jangan dihafal, tapi paham ini dulu. Ya makanya Kalau balik kesininya bolak-balik ini jadi kelanjutannya anda paham kenapa di debit, Iya. kenapa di kredit, gitu caranya. pas Nah, di itu sini juga. logikanya Bu yang akuntansi masuk di kemana-kemana. Nah, itu kebiasaan aja. Iya. Ya memang sih kebiasaan itu masalahnya. Iya, kalau dijelasin sedetail itu enggak sih. Enggak sama gitu. Sampai. Padahal harusnya yang begini waktu semester 1 2 ya materinya. Semester 2 Akuntansi pengantar. Aku semester 1 tuh pelajarannya begini tidak dihafal. Tapi gimana caranya ini menjurnal. Jadi nanti semester berikutnya anda nggak masalah mau dikasih soal apapun karena nggak hafalan gitu. Harusnya memang logika masalahnya. Gitu ya, kenapa di debit? Pasti mikirnya, oh debit itu karena nambah di kas misalnya, atau nambah di biaya. Dia dua, nambah di biaya, debit juga, nambah di kas, debit juga. Tapi pendapatan malah di sini, penjualan misalnya sini ya, penjualan itu kalau dia nambah malah di kredit. Karena persediaannya berkurang gitu loh, masalahnya gitu. Pasti lawannya itu. Ya nantilah dihafal pelan-pelan. Ini kalau misalnya ada jurnal bisa ditanya, misalnya jurnal gini kenapa Bu? Gitu. Tapi ini cara mikir awalnya. Kalau pakai buku Pak Suarjono namanya yang buat buku kayak gini. Cuma dia yang buat buku begini. ada di Indo. Ada bukunya. Pas penyelaman terdatang. Pak, tapi anda jujur aja kalau anak baru baca nggak mau. Saya aja bacanya berkali-kali. Karena memang logika. Tapi ketika misalnya orang sudah baca itu menjelasin ya cuma kayak gitu tadi sebenarnya. Cuma muter kayak gitu. Yang penting ingat uangnya berapa. Ya sama aja kalau anda misalnya punya usaha mau dagang kan sederhana misalnya. Oh saya mau jualan online cuma punya uang 10.000 misalnya 10.000 NT misalnya. Beli modal kan. Nah jurnalnya gimana gitu. Itu sama modal sama aja kayak beli barang keluar terus masuk dalam bentuk barang kan sama aja di debit tadi gitu. Sama aja. Itu cara mikirnya. Terus saya mau ngejelasin overhead kemarin. Ini yang susah sebenarnya. Nah, karena overhead itu kan ada dua ya. Yang pertama pakai metode dibebankan sama sesungguhnya apa? Kendali ya? Kendali atau aktual. Kendali atau aktual. Jadi overhead itu ada dua, dibebankan dan Kendali. aktual atau kendali. Dibebankan ini kemarin kenapa? Anggaran. Ya anggaran. Tapi kenapa sih harus dibebankan? Karena kemarin Udah saya jelasin kenapa kira-kira. saya ingetnya anggaran dong. Ya memang anggaran. Ya kenapa dianggarkan gitu? Karena overhead itu susah dilacak harganya, cost-nya. Kayak listrik, saya kuliah sekian jam, berapa ya listriknya? Nggak bisa kan yang itu? Bisa. Ya meskipun bisa tapi lama gitu ngitungnya lagi. Oh berapa jam Bu Erni ngajar, berapa komputer yang dipakai kan lama gitu loh. Maksudnya nunggu sampai selesai saya ngajar baru kehitung misalnya. Atau ya kalau di perusahaan mungkin sebenarnya sih kalau teknologi udah canggih itu nggak masalah. Mungkin kalau pikiran saya ke depan ini majunya akuntansi ke depan ya. Oh, sekarang kan masih akuntansi ke depan ini sudah nggak penting. Pasti lama-lama hilang. Sorry, terbalik ini. Yang atas. Yang atas udah nggak penting. Salah nyoret. Nanti lama-lama akan hilang. Karena apa? Kalau teknologi udah maju, semuanya bisa terhitung. Kan tinggal semua istilahnya misalnya Sekarang kan ada sistem sistem informasi udah canggih misalnya.
listrik bisa kehitung, oh produksi 1 unit barang A listriknya sekian. Itu kan sebenarnya jadi masalah. Kita nggak bisa sekarang ngitung produksi 1 unit listriknya sekian, ininya sekian, nggak bisa, detail dan capek gitu loh, makan waktu. Jadi kebanyakan ongkosnya daripada hasil produksinya. Jangan-jangan nanti ongkos untuk ngitung aja habis bermiliar-miliar, untungnya nggak ada kan. Nah, kan kita kan berpikirnya untuk mudah sebenarnya, supaya mudah, karena supaya mudah akhirnya pakai dibebankan pakai anggaran atau